Perkenalkan, nama saya Dr. Sani. Saya adalah salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit swasta di Yogyakarta, dan tugas utama saya adalah sebagai dokter emergensi, baik itu dirawat inap maupun di IGD, instalasi gawat darurat. Tentu dokter umum adalah salah satu dokter yang paling banyak menangani pasien-pasien dengan suspek COVID-19, mulai dari OTG, ODP, PDP, bahkan sampai COVID-19 positif kami sudah pernah menangani, karena di rumah sakit kami, dokter umum adalah dokter yang benar-benar ada di garda depan, yang paling banyak menangani pasien-pasien tersebut. Sejak pandemi COVID-19 ini merebak di Indonesia, hal yang paling berkesan bagi saya secara pribadi adalah bagaimana kami, para dokter umum, dokter spesialis, dan pejabat struktural di rumah sakit tempat saya bekerja, saling bahu-membahu dan juga berkoordinasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dengan suspek COVID-19. Mulai dari membangun SOP, membangun fasilitas yang baru seperti ruang rawat isolasi khusus dan poli batuk, serta menyediakan tenaga medis, paramedis, serta APD yang memadai selama pandemi ini berlangsung. Di situ saya betul-betul saya dan teman-teman bekerja sama satu sama lain, bagaimana caranya supaya jam kerja yang sangat banyak itu bisa tercukupi. Jadi kami saling backup satu sama lain, saling menggantikan ketika ada teman yang sakit, dan kami benar-benar solid di situ. Itu adalah hal yang paling mengena bagi saya. Yang saat ini paling kami butuhkan APD sudah jelas, karena APD itu ada batasnya. Maksud saya adalah sebagai contoh masker itu kan sekali pakai, jadi ketika kami terus bekerja otomatis kebutuhan APD itu juga akan terus kami butuhkan. Itu adalah suatu hal yang terus berkesinambungan dan tidak akan selesai selama kami masih melayani. Dan yang kedua yang paling kami butuhkan saat ini adalah support dari masyarakat semuanya. Kami mengharapkan bahwa teman-teman tidak hanya menjalankan nasihat dari pemerintah untuk social distancing dan juga stay at home, tapi juga memberikan dukungan kepada kami, para tenaga medis dan paramedis yang benar-benar melayani pasien suspek COVID-19 secara moral dan juga dukungan-dukungan sosial lainnya, dengan tidak mendiskriminasi dan juga tidak memberikan stigma buruk kepada kami. Itu yang paling kami butuhkan saat ini. Pengalaman yang meneguhkan dan pengalaman yang menarik terkait dengan pasien COVID-19 ini sebetulnya ada sangat banyak, tetapi mungkin saya ambil satu contoh saja yang paling mengesankan bagi diri saya sendiri. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu, ketika saya bertugas di Poli Batuk, ada satu keluarga yang datang kepada saya, sebetulnya tidak mengalami keluhan apapun. Jadi keluarga ini yang terdiri dari 5 orang dan 1 ART, sebetulnya tidak mengalami keluhan apapun. Mereka tidak batuk, tidak sesak, tidak pilek, dan benar-benar tidak ada keluhan apapun. Saya berusaha untuk menganamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, dan berusaha mengkaji lebih dalam sebetulnya kenapa mereka datang ke Poli Batuk jika memang tidak ada keluhan. Kemudian salah satu anggota keluarga kebetulan yang menceritakan adalah ibu. Jadi ibu rumah tangga di keluarga tersebut menyampaikan kepada saya bahwa salah satu anggota keluarga mereka itu meninggal 3 hari sebelum mereka datang kepada saya, dengan diagnosis adalah PDP, dirawat di rumah sakit lain, di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Mereka mendapat banyak tekanan dari masyarakat. Mereka dituntut untuk memeriksakan diri mereka satu keluarga ke tempat kami untuk menyatakan bahwa mereka itu sebetulnya ada tidak dugaan ke arah COVID-19. Di situ si ibu rumah tangga itu betul-betul sangat sedih dan juga sangat tertekan. Dia menyatakan kepada saya, "Dokter, sebetulnya saya itu sehat, keluarga saya juga baik-baik saja. Tetapi tekanan dari masyarakatlah yang membuat kami datang berobat dan akhirnya memeriksakan diri kami." Dan ketika saya mendengar hal itu, saya antara tersentuh dengan niat baik mereka untuk memeriksakan diri, tetapi di sisi lain saya juga sedih.
karena mereka dipaksa dan juga mendapat stigma yang sangat negatif dari lingkungan tempat mereka tinggal. Itu adalah salah satu cerita yang paling berkesan bagi saya. Pesan-pesan seperti social distancing, menjaga hygiene, stay at home, dan yang lainnya pasti teman-teman semua sudah sering mendengarkan dan mungkin sudah bosan. Tapi kalau saya boleh menambahkan, selain hal-hal itu, saya minta tolong kepada teman-teman dua hal. Yang pertama adalah stop stigma negatif terhadap tenaga medis, para medis, dan juga terlebih kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan suspek COVID-19. Stigma negatif yang kalian berikan kepada kami itu berdampak besar bagi kami. Saat ini kami betul-betul membutuhkan dukungan secara moral, dukungan secara psikologis agar kami tetap bisa berkarya dan melayani teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga minta tolong kepada teman-teman semuanya untuk menyatakan kondisi teman-teman maupun keluarga teman-teman sesuai dengan apa yang terjadi, apa adanya, sejujur-jujurnya. Karena hal ini juga diatur secara hukum di dalam Permenkes nomor 69 tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban dokter. Di situ dinyatakan bahwa pasien harus menyatakan hal yang sejujurnya kepada tenaga medis dan para medis. Tolong jangan berbohong kepada kami, karena kebohongan kalian itu bisa membahayakan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Jadi apapun yang teman-teman rasakan, baik itu batuk, sesak nafas, riwayat traveling, dan yang lain sebagainya, sebutkanlah secara jujur kepada kami. Kami pasti akan berusaha yang terbaik untuk teman-teman semuanya.